Saya belum pernah melihat tutor yang berhati besar seperti ini. Di tengah malam, mencuri pakaian dari pemilik rumah. Bahkan mulai menari. Setelah ketahuan, dia melepas pakaiannya dengan sangat spontan. Juga dengan sengaja memperlihatkan piyama Renda. Nyonya itu terkejut. Tutor ini wanita yang sangat berani. Setelah berganti pakaian, tutor bernyanyi sambil menyentuh dekorasi di ruang tamu. Dia sama sekali tidak berniat menyembunyikan nafsunya. Bahkan dia sengaja berjalan di depan bos. Bisakah saya bantu? Nama tutor ini adalah Kang Jakyung. Setelah diterima bekerja untuk keluarga kaya ini, melihat semua orang bersiap untuk makan malam, dia dengan terang-terangan masuk untuk mendapatkan makanan. Pelayan yang baru tiba mengira dia adalah nyonyanya. Aku bukan nyonya. Tapi enak disebut nyonya. Kang sangat berani dan terang-terangan. Tapi dia memperlakukan putra keluarga kaya ini dengan sangat baik. Melihat buku hariannya penuh dengan kemarahan yang terpendam, dia pikir sedang diganggu. Dia segera marah dan membalas dendam. Belakangan ketahuan itu cuma lirik lagu online. Post 620.8, Seo Hisu adalah menantu kedua dari Hyowon yang kaya. Sebelum Kang, Seo mengundang lebih dari selusin tutor tetapi dia tidak puas. Tapi lihat betapa baiknya Kang memperlakukan Han Ha-jon. Seo kemudian menyuruh Kang untuk mengajar Han Ha-jon. Seo sebenarnya hanya ibu tiri Han Ha-jon. Sangat menarik bahwa tiga wanita pemilik Hyowona adalah keluarga kaya yang semuanya adalah ibu tiri. Ibu tiri pertama adalah ibu mertua yang Sun Hye. Dia melahirkan seorang putra yang tidak berguna dan seorang gadis gila. Tidak hanya itu, dia juga harus membantu suaminya membesarkan putranya sendiri, Han Ji-yong. Ibu tiri kedua adalah menantu perempuan tertua, yang juga merupakan manajer umum yang cantik dan berbakat dari perusahaan Jong Seo Hyun. Dia juga istri dari Han Jin Ho sulung yang tidak berguna. Jong juga harus membesarkan Han Su Hyoke, putra dari istri pertama suaminya. Ibu tiri ketiga adalah bintang besar Seo Hisu. Dia dan suaminya bertemu dan menikah. Dan dia juga harus membesarkan anak untuk istri pertama suaminya, anak laki-laki ini Han Ha-jon. Apakah Anda merasa pusing di sini? Anda dapat merujuk ke diagram ini untuk memudahkan pemahaman. Meskipun mereka semua ibu tiri, tapi yang jelas karakter setiap orang itu berbeda. Hanya melalui pesta, karakter dapat dikenali. Pesta makan malam keluarga. Bibi tertua, Joeng, mengenakan pakaian yang disesuaikan. Ibu mertua memakai pakaian tradisional. Semua orang memilih hitam sebagai warna utama, untuk menonjolkan kemewahan dan elegan. Tapi kemudian menantu perempuan kedua melepas mantel hitamnya. Sangat menonjol. Pokoknya, seseorang harus berani mencoba sesuatu yang berbeda. Menantu perempuan tertua hanya duduk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ibu mertua tampaknya tidak senang. Tapi orang-orang yang duduk di sana menelan ludah. Ayah mertua juga tampaknya cukup puas. Tujuannya mengatur pesta ini. Ingin memperlihatkan ratusan juta kalung sapir ini. Berikan kepada salah satu dari mereka. Tapi belum waktunya untuk memberi. Kemudian staf datang untuk memberi tahu kabar buruk. Setelah mendengar berita bahwa ayah mertua tidak tahan, dia jatuh koma. Setelah ayah mertua jatuh koma, baik rumah maupun perusahaan tampaknya telah kehilangan pilarnya. Setiap orang memiliki skemanya sendiri. Dan perang untuk kekuasaan secara resmi dimulai. Ibu mertua tahu bahwa kalung itu untuk menantu perempuan keduanya. Dia takut anak tirinya akan mengambil semuanya. Jadi dia buru-buru membuat rencana untuk mengumpulkan pasukan untuk bertarung. Formasinya adalah 2 orang, laki-laki dan perempuan. Tapi sayang anak sulungnya cuma playboy. Gadis menjadi halaman depan media. Keduanya tidak berguna. Yang segera menelepon keponakannya Han Su Hyok yang sedang belajar di luar negeri. Tapi Han Su Hyok hanyalah seorang pria yang sedang jatuh cinta. Dia jatuh cinta dengan pelayan. Keduanya menderita insomnia. Dan hanya tidur satu sama lain dan bisa tidur nyenyak. Hanya dengan melihatnya, aku tahu itu kisah cinta yang menyedihkan. Yang terpenting yang dilihat ibu mertua. Karena pelayan cantik mungkin tidak peduli semuanya. Kompetensi keluarga anak tiri tampaknya lebih baik. Tapi dia takut bahwa kebenaran Han Ha-jon adalah anak tiri akan terungkap. Seo juga mengabdikan dirinya untuk membesarkan Han Ha-jon. Dan berusahalah menjadi ibu yang baik. Jadi Han Ha-jon tidak tahu dia anak tiri. Di depan orang dengan peluang menang terbesar adalah menantu perempuan pertama Joeng. Tapi Dewan Direksi mengambil peran sebagai ketua pelaksana. Berikan anak tertua dari ibu mertua. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah
Orang yang menciptakan ini adalah tutor Kang. Saya dapat membantu putra Anda duduk di posisi perwakilan. Kang bersembunyi di belakang dan mengendalikan segalanya di keluarga kaya ini. Tidak ada yang tahu apa tujuannya. Tetapi menantu kedua akhirnya merasa bahwa Kang memiliki kelainan. Sejak Kang datang ke sini, suaminya mencintainya setiap hari. Tiba-tiba menyebut istri sebelumnya yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Menantu laki-lakinya sangat dekat dengannya. Tiba-tiba suatu hari setelah dari sekolah ke rumah dia tidak memperhatikannya. Setelah mengikuti Han Ha-jon ke sekolah, Seo tahu, ada seorang wanita bergosip yang mengatakan bahwa Han Ha-jon adalah anak tiri. Mendengar berita ini, Seo sangat marah. Dia segera terhubung dengan wanita kelas atas lainnya, mengisolasi wanita itu. Tidak menyangka Kang tahu berita ini juga. Dia sangat marah. Tutor ini mengenakan pakaian merah. Menemukan rumah wanita itu, Kang langsung ke pembicaraan. Wanita itu benar-benar tidak bisa melawan. Wanita gosip ini tidak sederhana. Dia pergi ke rumah sakit, bersiap untuk menuntut keluarga Seo Hisu. Seo kemudian menyalahkan Kang karena ikut campur. Kang segera pergi mencari wanita itu untuk meminta maaf. Saya meminta maaf. Wanita gosip berpikir bahwa Kang takut. Puas sepenuhnya. Siapa yang mengira bahwa Kang memutar baliknya? Apakah Anda cukup percaya diri bahwa Anda dapat menangani konsekuensinya? Kang mulai berbicara hal-hal buruk yang telah dilakukan wanita itu, dan ancam dia untuk tidak bergosip. Sambil gelisah, dia juga mengungkapkan identitasnya. Jika kamu masih cemburu dan melakukan sesuatu yang buruk pada anakku, aku akan membunuh anakmu. Wanita itu sangat ketakutan. Tanpa diduga, Ibu Han Ha-jon adalah wanita di depannya. Ternyata tahun setelah kecelakaan itu, Kang memalsukan kematiannya. Sekarang dia menjalani operasi kosmetik dan kembali untuk mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Kang dibunuh oleh keluarga kaya ini sebelumnya. Sekarang dia kembali meminta keadilan. Semua orang ditipu olehnya. Menantu perempuan tertua Jong itu pintar. Segera mencurigainya. Mulai memasang kamera di seluruh rumah. Tindakan Kang dikendalikan olehnya. Ketika Jong Seo Hyun mengetahui kisah pembantu dan menantunya, sengaja mengungkapkan kepada ibu mertuanya. Kemudian pinjam tangannya untuk mengusir pelayan itu. Jong Seo Hyun sangat kuat di perusahaan. Dia masih bisa menutupi kabar buruk dari kakak iparnya dengan cara yang sangat pintar. Semua orang hanya tahu berebut properti di rumah. Menantu perempuan tertua memegang kendali. Tapi setiap orang punya rahasianya masing-masing. Adegan ketika menantu perempuan tertua pergi menemui rahasianya difilmkan oleh pengurus rumah tangga. Meskipun pengurus rumah menyerahkan teleponnya, tapi semuanya terungkap, menempatkan menantu perempuan tertua di bawah tekanan besar. Dia segera pergi mencari seorang biarawati untuk konseling psikologisnya. Bayangkan ketika Anda membuka laci, dan lihat rahasianya di dalam. Tanpa diduga, menantu tertua membuka pintu kabinet. Filmnya sepertinya lebih mendebarkan daripada drama Penthouse. Berjudul, Mine. Hubungan karakter dalam film itu rumit, dan cerita lama. Semua terkait dengan keluarga kaya ini. Wanita ini pergi mengunjungi ayah mertuanya. Ingat ayah mertua memiliki istri yang sangat dia cintai. Mungkinkah biarawati ini wanita itu? Selain itu, hubungan antara pasangan dalam film juga rumit. Lihat pasangan ini. Ini adalah akhir dari film kami untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan mengikuti kami.